Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah penyeru kepada seluruh pendakwah untuk kembalilah pada rukun dan syarat jalan qadim. Wahai para penyeru kebaikan, pewaris tugas para nabi dan penyambung lidah umat, ketahuilah bahwa dakwah bukan sekedar menyampaikan kata-kata indah atau menghimpun tepuk tangan manusia. Dakwah adalah amanat besar yang kelak akan ditanyakan di hadapan Rabbul Alamin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Lihatlah, Allah menyebut hikmah sebagai syarat dakwah. Hikmah itu ilmu yang tertata berpijak pada rukun, syarat, dan jalan yang jelas. Ia bukan sekedar wacana, bukan pula sekedar pemahaman pribadi. Para salaf berkata, agama ini tidak bisa diambil dari orang yang belum duduk di bawah bimbingan guru dan isnad yang bersambung. Sebab ilmu agama bukan hasil olah pikir dan bebas, tetapi warisan dari hati ke hati, dari dada ke dada. Wahai para penceramah, zaman ini telah penuh dengan tafsir yang liar, pemahaman yang terpecah, dan opini yang tak terkait dengan rukun dan syarat Islam dan yang sahih. Maka janganlah engkau menjadi bagian dari gelombang yang merusak. Jangan hanya menukil ayat dan hadis, tetapi tidak menapaki jalan yang ditempuh oleh para pewaris Rasul. Agama ini bukan kumpulan kutipan, tapi jalan yang bertingkat. Dimulai dengan tazkiyatun nafs atau pensucikan jiwa dari riya, ujub, dan syahwat yang menyimpang. Lalu talqinul ilm, menuntut ilmu melalui sanad dan adab. Kemudian tarekoh al-fahm, pemahaman yang tertera berdasarkan rukun iman dan Islam yang tersusun. Dan akhirnya tajali hakikoh, atau tersingkapnya makna dengan izin Allah, bukan karena logika. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah ia bersiap mengambil tempatnya di neraka. Wahai penyeru kebenaran, bangunlah kembali pondasi dakwahmu dengan rukun dakwah, ilmu hakul yakin yang ikhlas dan bersanad yang bersambung, dengan bimbingan mursyid dan keikhlasan hati, atau itu adalah syarat dakwah. Kemudian lakukanlah dengan metodologi dakwah yang benar, Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus salih dengan bimbingan guru mursyid. Sistematika dakwah menggunakan metodologi yang hak, yang tidak berubah dari dahulu zaman Rasul sampai dengan sekarang. Jadi zaman Rasul adalah bukan zaman dahulu saja, tapi sampai sekarang pun tetap menggunakan zaman Rasul. Hanya istilahnya yang berbeda. Kalau dahulu dinamakan Rasul, tapi sekarang dinamakan ulama warasatul anbiya. Untuk lebih jelasnya, bagaimana Mbah Mun bisa dijelaskan tentang bagaimana sebenarnya pendakwah yang seharusnya bisa menyampaikan agama itu bukan sekedar pengetahuan akal, tetapi memang ilmu yang qadim, yang bersanad, yang waris. Monggo Mbah Mun. Terima kasih Bunyai. Kembali kami dari Kampung Rohani, tempat bersatunya rohani-rohani kami dalam cinta dan kasih sayangnya. Bahasan kali ini juga sesuatu yang luar biasa, dan itu pula lah yang menggugah kami untuk intensif melakukan dakwah.
Jadi tentu tujuan kami dalam rangka udkhulu fisilmi kafah, melengkapi pemahaman-pemahaman yang telah ada. Bahkan kami melihat pemahaman di level hakiki, pemahaman pada perspektif ruhani sudah jarang kita temukan. Semua hampir mengeksplorasi di ruang-ruang yang sifatnya duniawi, yang perspektifnya adalah akal rasional. Atas dasar hal tersebut, maka kami mencoba untuk melakukan pendekatan dalam perspektif ruhania. Pemirsa dimanapun berada, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bunyai, bahwa dalam berdakwah kita pun harus dibekali dengan ilmu-ilmu rohani. Dan salah satu yang menjadi pokok bahasannya adalah apakah ilmu kita bersanad. Dalam perspektif rohani, kesanadan tidak hanya sebatas ilmunya, tetapi justru lebih hakikinya, yaitu pada kebersambungan ruhaniahnya, atau istilahnya adalah dia diwarisi keilmuannya. Sanad dalam perspektif tasawuf biasa dikenal dengan silsilah. Namun sekali lagi yang dimaksud silsilah adalah silsilah kerohaniannya, jadi bukan pemahamannya. Sehingga tadi juga sudah dijelaskan oleh Bunyai, kita tidak cukup hanya sebatas ilmu yakin dan ainul yakin. Karena itu perspektifnya hanyalah duniawi, hanya berada di alam baharu yang tergantung dengan ruang dan waktu, yang tergantung kepada perspektif. Tetapi dalam hakikat kita harus sampai kepada kebenaran yang hakul yakin, yakni sebuah kebenaran empiris di alam qadim. Itulah kebenaran yang hakul yakin. Selanjutnya kami juga mengamati bahwa pendakwa-pendakwa saat ini sudah minim sekali pemahaman di level rohaniahnya. Kita sering dipertontonkan, bahkan orang-orang yang baru berpindah agama langsung berceramah ke sana kemari, mendemonstrasikan kehandalannya dalam mewacanakannya, dalam bernarasi tentang agama. Demikian juga orang-orang yang latar belakangnya tidak mempunyai pemahaman hal tersebut dan ruhaniahnya pun belum mengenal sistem wasilah, sudah berdakwah ke sana kemari. Padahal inti daripada agama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, sehingga pendakwah pun semestinya harus mampu memediasi umat. Bagaimana menyelamatkan umat, bagaimana membawa umat yang awam ke dalam sebuah sistem agama yang qadim, yaitu bersambungnya ruhaniah umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Ruh, melalui sang adaptor dimensional, yaitu ruhani Rasulullah. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bunyai, sistem kerasulan adalah sistem yang qadim, yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan sampai hari ini pun masih tetap ada. Rasul tidak pernah wafat, Rasul tidak pernah mati, dia tetap ada. Bagaimana sebuah sistem keimanan bisa hilang, bisa mati? Tentu ini adalah sebuah distorsi yang amat sangat besar sekali ini Bunyai. Sehingga kita perlu secara intensif menjelaskan kepada umat bahwa segala sesuatu yang sifatnya qadim, instrumen-instrumen agama yang sifatnya qadim, yang paling nyata adalah dalam bentuk rukun iman, itu adalah perspektif qadim. Itu tetap ada dari zaman dahulu kala dan sampai akhir nanti itu tetap ada. Bagaimana mungkin instrumen qadim itu menjadi hilang? Al-Quran dimaknai hanya sebatas mushaf, padahal ada qadimnya. Demikian juga akhirat, ini lebih lucu lagi Bunyai. Akhirat baru ada nanti setelah kematian.
bahkan seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul semuanya telah bercerita tentang akhirat. Apakah beliau itu hanya sekedar mendengar tanpa menyaksikan, tanpa mengalami, tanpa mempunyai pengalaman? Kalau itu terjadi, berarti itu hanyalah dongeng belaka. Akhirat adalah hanya berbeda alam. Ia berjalan bahkan mendahului alam dunia ini. Jadi bagus sekali ini punya bahwa berdakwah tidak hanya sekedar membacakan literasi, hanya sekedar bernarasi, kelihatannya indah, kelihatannya bagus, tetapi tidak bisa mempersambungkan ruhaniah kita. Karena itu yang paling pokok. Beragama tanpa bersambung, maka itu menjadi sebuah ritual duniawi. Tidak bedanya dengan yang lainnya, apapun merek agamanya. Sehingga orang beriman, orang bertakwa, itu parameternya menjadi amat mudah punya bersambung atau tidak, itu saja. Sesederhana itu. Ya betul, Munajat ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sufi Qojim, yang menyampaikan bahwa agama ini hanya akan hidup kembali jika disampaikan dengan adab, sanad, dan zauq yang bersambung kepada Rasulullah. Jangan engkau merasa cukup hanya karena menguasai bahasa atau mampu membuat orang terkesima dengan bahasamu. Dakwah sejati adalah membimbing ruh umat menuju Allah. Nah, itu bagus itu punya itu. Yang tadi bersambung kepada Rasulullah. Jadi dimaknai oleh orang awam itu bersambung kepada hadis itu. Akhirnya literasi juga itu. Padahal ketika teksnya bersambung kepada Rasulullah itu sifatnya ruhaniyah. Saya kira itu udah makin jelas ya punya ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada perjumpaan kali ini, dan mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.